Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami di Kiswah, kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Kiai Misbah. Tadi Kiai Ma'ruf sudah menjelaskan sedikit. Nah, sebenarnya di segmen ketiga ini ada pertanyaan yang sudah kami kumpulkan, dan kepada Anda juga ingin menyampaikan pertanyaan, silakan melalui WA di 089654076048. Baik, saya kira ada kaitannya Kiai Ma'ruf tadi yang sampaikan, walaupun belum tuntas saya ingin juga langsung menyampaikan pertanyaan ini karena bisa ada korelasinya dengan yang Kiai sampaikan tadi. Pertanyaan dari Sauki di Jakarta Utara, siapakah yang kami ikuti di saat banyaknya aliran-aliran yang menyimpang dalam Islam? Ini kegelisahan umat ini. Ada satu hadis riwayat Imam Ibnu Majah yang berbunyi innakum satarawna ba'di ikhtilafan katsira. Nanti setelah aku meninggal, kata Nabi, kalian akan menemukan banyak perbedaan. Fa'alaikum bisawadil a'dham. Apa pedoman dari Nabi kepada kita? Ikuti kelompok mayoritas. Ikuti kelompok terbesar dari umatku. Jadi di dalam hadis ini Nabi sudah memberi pedoman, Nabi sudah memberi rambu-rambu. Ya. Kalau merujuk ke Quran hadis, tidak semua orang mampu. Yang mampu adalah orang-orang yang pernah menjadi santri, yang kuliah di jurusan tafsir, jurusan hadis. Tetapi ketika kemudian Nabi di dalam hadis ini memberi rambu, itu adalah kelompok mayoritas. Mayoritas di dunia ini yang sudah berjalan ribuan tahun, miliaran umat Islam menjalankan tadi, ya bermadhab itu. Di bidang akidah mengikuti Imam Asy'ari Maturidi, di bidang fikih mengikuti salah satu dari 4 imam itu. Boleh terkadang kita dalam satu kesempatan mengamalkan madhab yang lain, misalnya saat tawaf, saat haji, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, ketika kemudian ada satu aliran baru, aliran misalnya yang kemudian mengajak tidak sholat, ini sudah jelas bahwa mayoritas umat ini melakukan sholat, maka tidak perlu diikuti ini. Atau di negeri kita yang sudah mayoritas sejak dulu telah mengamalkan maulid, tiba-tiba ada orang datang mengharamkan maulid Nabi, membid'ahkan maulid Nabi. Kalau kita mencari literatur di dunia ini, di negara mana yang tidak ada maulid Nabinya? Di negara manapun ada, kecuali yang memang beberapa negara baru yang memang tidak mengamalkan itu. Tetapi sekali lagi mayoritas mengamalkan. Kalau kemudian ada orang melarang ziarah kubur, kuburan ulama harus dibongkar. Jangan dibongkar dulu. Kita lihat sejarahnya. Bagaimana makam para sahabat di Timur Tengah, di Irak, diziarahi oleh para ulama. Bagaimana para ulama kita yang berziarah ke makam sahabat ketika berada di Suriah, di Damaskus, di Palestina. Ternyata sama dengan kita di Jakarta ini, makam Tanjung Priok, kemudian makam para ulama dan lain sebagainya. Nah, baik. Nah, mungkin ini lanjut ke pertanyaan berikutnya, Kiai ya. Mengapa tidak bersatu saja tanpa sekat-sekat mazhab, ormas Islam, sehingga Islam menjadi kuat? Ini dari Nur Hadi di Tapanuli, jauh ini, Kiai. Mas Agus, yang pertama saya sampaikan, idealnya ya bersatu. Ya. Nggak usah ormas, nggak usah madhab. Ya. Tapi nyatanya memang Rasulullah sudah mendeteksi ini jauh sebelumnya. Akan terjadi semacam ini. Karena itu alat deteksi kita itu harus tajam benar. Tadi disampaikan, alaikum bisawadil a'dham. Ikut kepada mayoritas. Karena apa? Karena Rasulullah menjamin, la tajtami ummati 'alad dhalalah. Umatku itu tidak akan bersepakat di dalam kesesatan. Karena itu kita harus memahami, Kiai, kalau di istilah kami di Majelis Ulama itu ada penyimpangan, ada perbedaan. Kalau perbedaan boleh berbeda, ya. Ada yang pakai usolli, ada yang tidak pakai usolli. Ada yang sholatnya begini, Allahu Akbar. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Perbedaan itu Mas Agus. Kalau masalah perbedaan, la yungkarul mukhtalafe. Kita nggak usah komen, nggak usah ikut madhab usiliyun. Jadi usil terhadap amalia orang lain yang ternyata setelah ditelusuri ada dasar Quran hadisnya. Kalau dia mengatakan ada kok Quran hadisnya, pendapat ulamanya, oh ya berarti dia punya dasar. Ya udah,
Namanya khilafiyah. Kecuali katanya Kiai Ma'ruf tadi. Kok ada kelompok ngaku paling beragama mengajarkan tidak usah sholat misalnya. Lah ini mujma'ah alaih, semua sepakat ulama. Jangan ikutin, ini salah ini. Maka kita punya kaidah wa innama yungkarul mujma' alaih. Kalau masalah mujma' alaih yang sudah disepakati oleh ulama misalnya seperti apa disampaikan tadi, baru kita ikuti itu. Nah, kayak mungkin masyarakat suka bingung membedakan antara mazhab dengan ormas nih. Seolah-olah ormas itu identik dengan satu mazhab, bahkan mungkin sebaliknya. Gimana ngelihat itu, Kiai? Kalau saya sederhana. Ya. Masing-masing kita orang Ya. atau kelompok atau gerombolan apapun, ormas. Maka ukurannya kalau dia ngaku saya pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya ukurannya tadi. Ya. Akidahnya apa? Hmm. Akidahnya Asy'ari Maturidi, ya udah. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Mengikuti salah satu mazhab yang 4 misalnya. Ya. Karena kalau kita mengatakan bahwa mayoritas ulama di mana-mana ini mengikuti salah satu mazhab yang 4 ini, Pak Kiai. Ya. Ada yang bertanya mengapa 4? Ya karena yang bisa terdeteksi sampai sekarang dan murid-muridnya jelas itu 4. Mazhab yang lain banyak. Bisa ditanyakan kepada Kiai Ma'ruf nanti ya. Ya. Mazhab yang lain banyak mungkin, tetapi tidak bisa terdeteksi sampai hari ini ketemu muridnya siapa yang bertanggung jawab soal ini. Karena itu kenapa misalnya di Nahdlatul Ulama misalnya, Ya. jelas disebut bahwa dalam masalah fikih mengikuti salah satu mazhab yang Ya. Kalau Nahdlatul Ulama itu tergolong disebut ormas atau mazhab, Kiai? ormas ya, organisasi kemasyarakatan yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah yang lain-lain karena saya tidak mau ngurusin rumah orang lain, Pak Yaya. Ya. Silakan urusi sendiri, tetapi ketika saya berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam konteks organisasi, jelas kalau di Nahdlatul Ulama. Ya, baik. Nah, ini Kiai Ma'ruf, ini masih ada kaitan tadi ya. Kemudian bagaimana sikap kita menghadapi khilafiyah di tengah masyarakat? Dari Abdul Khalik Nganjuk menghadapi perbedaan ini. Silahkan. Nabi mengajarkan kepada kita menghormati perbedaan. Ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ada 3 sahabat berbeda tata cara membaca Quran. Abu Bakar As-Siddiq kalau membaca suaranya lirih. Umar bin Khattab kalau membaca Quran suaranya lantang. Ammar bin Yasir kalau baca Quran suka pindah dari satu surat belum selesai ke surat yang lain. Dilaporkan kepada Nabi. Marahkah Nabi? Enggak, Nabi kita bukan pemarah. Nabi mengklarifikasi. Abu Bakar, mengapa engkau baca Quran dengan suara lirih? Beliau menjawab, ini unaji mayusmi. Nabi, saya membaca Quran ini dalam rangka berdialog dengan Allah. Maka selirih apapun suara saya, sekecil apapun volume suara saya, Allah mendengar. Beliau tinjauan baca Qur'annya itu vertikal. Ketika kemudian antara Sayyidina Umar ditanya, kenapa engkau membaca Al-Quran dengan suara keras? Sayyidina Umar menjawab, inni ufzi'u syaitan wa ukidul wasnan. Nabi, saya membaca Al-Quran ini supaya saya tidak ngantuk, supaya saya semangat, supaya setan menyingkir dari kami. Maka kami baca dengan suara keras, biar semua semangat membaca. Kemudian yang ketiga, sahabat Ammar, Nabi mengklarifikasi, Ammar, kenapa kamu kok suka berpindah dari satu surat ke surat yang lain? Ammar bertanya balik, Nabi, apakah engkau melihat saya mencampur Al-Quran dengan selain? Enggak, kamu baca Quran semua. Dari 3 sahabat yang berbeda ini, kesimpulan dari Rasulullah satu kalimat, kulluhu thayyib. Semuanya bagus. Abu Bakar dengan suara lirihnya bagus, Umar dengan suara kerasnya bagus, Ammar yang dari satu surat ke surat lain juga bagus. Cuma sayangnya, kata-kata thayyib itu sebenarnya maknanya bagus. Cuma kalau di Indonesia, thayyib ini seorang suami yang sudah 2 hari raya tidak pulang-pulang. Ya. Masya Allah. Beda, ya. Jadi lebih baik sekarang kita minta untuk Bang Thoyib segera kembali karena khawatir nanti begitu pulangnya gitu, atau sekarang Bang Thoyib udah nggak jelas di mana nih, ya kan? Apakah sudah meninggal atau belum gitu? Makanya kita perlu agar ada amalan, kayak Iya. agar kita tidak menjadi Bang Thoyib, agar diberi husnul khotimah. Silakan, Kiai. Para jemaah sekalian, husnul khotimah itu artinya mati membawa iman. Ya. Dan ini yang paling kita harapkan. Jadi dari sekian fase kehidupan mulai dari kecil,
dewasa, tua, sampai kakek nenek semuanya, hingga akhirnya kita nanti menghadap kepada Allah dengan husnul khotimah, dengan membawa iman, dengan kebaikan. Sebelum saya memberi amalan, ini tamu kita ini luar biasa. Saya mohon kepada Kiai Ma'ruf Ozin, bagaimana tips sekiranya kita itu menghadap Allah dengan husnul khotimah? Oke. Terima kasih. Jadi memang semua masalah kehidupan ini, kalau husnul khotimah, bahasa orang sinetron perfilman itu namanya happy ending, bukan sad ending. Atau kalau ibarat permainan bola, injury time-nya bagaimana? Kalau dia di akhir-akhir itu mendapatkan kemenangan, maka dia akan memperoleh trofi, memperoleh apapun yang dia inginkan. Maka ketika dalam kondisi untuk mendapatkan husnul khotimah, pertama dari kita diri sendiri. Kita tetap berusaha beriman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kita pertahankan itu. Kemudian para ulama kita mengajarkan doa dari Ummu Salamah. Ketika Ummu Salamah ditanya, apa doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi? Nabi membaca, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikkan hati manusia, teguhkan hati kami ke dalam agamamu. Itu diminta terus. Kemudian bagi kita yang menghadapi orang yang akan meninggal, orang tua, kakek, itu pertama dianjurkan mentalkin, lakinu mautakum la ilaha illallah, bacakan la ilaha illallah di dekatnya, di telinganya. Ketika dia merasa semakin berat, maka anjuran dari para ulama kita, berdasarkan riwayat dari sahabat itu, adalah membaca Yasin di dekatnya. Jadi, Iqra'u Yasin ala mautakum, itu menurut para ulama kita, sebagian menafsirkan, surat Yasin itu dibacakan di dekat orang yang akan wafat, supaya keluarnya ruh itu mudah, dan juga tentu dalam keadaan husnul khotimah. Tuh, Mas Agus, luar biasa. Ada memang sebagian yang menjelaskan berkaitan dengan ketika kita mendengar azan. Panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tolong aktivitas kita berhenti. Jawab itu azan. Insya Allah. Kalau kita tidak peduli, bahkan kita sibuk dengan pekerjaan dan aktivitas kita, yukhsha alaihi min su'il khotimah. Dikhawatirkan orang yang nggak pernah mendengarkan atau menghiraukan azan itu, dikhawatirkan mati su'ul khotimah. Na'udzubillah. Walaupun dari handphone azan ya, Ki? Ya bukan. Sekarang kan kadang-kadang jam waktu azan tuh di setel. Saya ingin mengatakan azan langsung gitu. Azan langsung. Nanti kalau di setel nanti orang nggak bisa beraktivitas mendengarkan azan yang ketika masuk sholat. Itu Mas Agus. Iya. Baik. Pemirsa, luar biasa guru-guru kita ini, banyak ilmu yang kita cerap. Insya Allah semakin meyakinkan, mengokohkan diri kita di mana posisi kita seharusnya. Nah, setelah ini kita nanti akan mendengarkan zikir gerak batin dari guru kita. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Kiai Misbah.